Saya berpesan kalau misalnya makan jangan telat. Anti sakit perut. Beberapa waktu yang lalu ada berita negatif tentang Tether kalau dia tuh menerbitkan USDT lebih dari dolar Amerika yang dimilikinya. Kasus ini buruk karena sebagai stablecoin dengan mekanismenya, dia harus memiliki cadangan dolar sesuai dengan USDT yang akan diterbitkannya. Nah makanya kasus ini sempat bikin Tether dipanggil sama pemerintah karena berpotensi bikin inflasi berlebihan dan pemalsuan uang. Berita negatif soal Tether ini bikin komunitas kripto cukup panik. Ayo ngaku lu juga sempat panik kan dengar berita Tether? Salah satu faktor yang bikin orang-orang pada panik ya karena mayoritas kripto investor atau kripto trader bertransaksi jual beli mayoritas ya pakai stablecoin USDT ini. Nah, kebanyakan investor atau trader baru ngira USDT atau Tether itu satu-satunya stablecoin, makanya pada panik. Jadi pas ada kabar USDT bermasalah dengan beberapa negara, orang jadi pada ketar-ketir. Tapi tenang gengs, karena sebenarnya meski volume perdagangan USDT itu gede, tapi market kripto nggak bakal collapse kalau USDT di-ban. Karena stablecoin tuh masih banyak dan ada yang jaringan blockchain-nya lebih bagus dari Tether. Penasaran dong, emang apa sih yang lebih bagus dari Tether? Halo, nama gue Noval dan dalam video kali ini gue bakal ngenalin kalian ke stablecoin baru yang punya blockchain sendiri dan punya satu koin kripto sendiri yang terikat sama stablecoinnya. Nah, nama projectnya ini adalah Terra. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koin Investasi. Tadi kan sebelumnya gue bilang kalau misalnya Tether ambruk, pasar kripto nggak bakal ambruk karena ada stablecoin yang baru, terutama karena si Terra ini. Jadi Terra ini adalah sebuah stablecoin baru yang dianggap bisa menyelesaikan masalah penerbitan stablecoin, terutama dolar Amerika. Soalnya dia mekanismenya nggak harus punya cadangan, tapi dia selalu mengubah persediaannya yang juga berkesinambungan sama koin utamanya Terra blockchain yaitu Luna. Nah mekanisme ini nanti bakal kita bahas lebih dalam karena menarik dan juga berhasil dorong Luna, koin utamanya Terra blockchain ini naik lebih dari 8.000% hanya dalam 2021 aja. Intinya, Terra ini membuat solusi terhadap banyaknya celah untuk manipulasi stablecoins. Jadi ini salah satu proyek yang layak diinvest. Tapi sebelum kalian FOMO beli, coba kita bahas dulu nih sebenarnya apa sih proyek ini. Terra ini adalah sebuah blockchain yang memiliki fokus untuk menjadi jaringan utama untuk sistem pembayaran di seluruh dunia. Terra blockchain dibangun dengan tujuan untuk memberikan jaringan untuk perpindahan dana yang cepat, efisien, transparan, namun tetap menjaga privasi. Terra bahkan menciptakan stablecoinnya sendiri untuk memberikan jaringan yang lengkap. Tidak hanya untuk kripto, namun untuk perpindahan uang fiat, namun secara privat dan jauh dari manipulasi pihak ketiga. Blockchain ini bergerak dengan dua kripto utama, yaitu stablecoinnya UST atau US Dollar Terra dan juga Luna. Untuk UST, nilainya terdasari oleh fiat US Dollar, sedangkan Luna bergerak berdasarkan permintaan dan penawaran. Nama Terra dan Luna ini berasal dari bahasa Latin yang berarti keseimbangan antara dunia atau Terra dan langit atau Luna. Filosofi ini dibentuk untuk memastikan bahwa jaringan blockchain Terra selalu aman dan seimbang. Ide ini dicetuskan oleh pendirinya yaitu Daniel Shen dan Do Kwon yang bersatu untuk menciptakan perusahaan bernama Terra Labs. Mereka menciptakan Terra blockchain di tahun 2018 dengan harapan untuk mempercepat adopsi blockchain, tidak hanya untuk kripto namun untuk sistem pembayaran secara umum. Kedua individu ini merupakan individu yang memiliki kemampuan baik di dunia teknologi. Karena kalau lihat riwayatnya, mereka pernah berkontribusi di perusahaan-perusahaan besar kayak Apple dan Microsoft. Jaringan utamanya resmi diluncurkan pada 2019 dan sejak saat itu perubahan terus terjadi untuk menciptakan efisiensi yang lebih tinggi. Blockchain Terra juga berdiri berkat adanya inovasi yang dilakukan oleh Tendermint, perusahaan yang bertanggung jawab atas penciptaan blockchain Cosmos. Jadi secara tidak langsung, Terra merupakan bagian dari ekosistem Cosmos melalui perusahaan Tendermint ini. Tujuannya adalah untuk menciptakan blockchain yang mampu menampung banyak transaksi dan tetap efisien dalam penggunaan energi listrik. Mekanisme yang digunakan blockchain-nya relatif simpel karena blockchain-nya hanya bergerak pada satu lapisan dengan mekanisme delegated proof of stake. Jadi mekanisme ini mewajibkan validator untuk melakukan staking untuk dapat menjadi validator jaringan dan mendapatkan imbalan. Tapi karena adanya sistem delegated, individu tidak harus melakukan staking sendiri di mana individu bisa melakukan staking namun mendelegasikan tugas validasi kepada pihak lain. Sehingga nantinya terjadi bagi hasil di mana ada satu pihak yang memberikan modal untuk staking dan satu pihak melakukan validasi dan imbalannya nanti akan dibagi dua sesuai kesepakatan. Dengan menggunakan sistem Tendermint, Terra menjadi salah satu blockchain dengan kecepatan yang cukup tinggi, bahkan mengalahkan blockchain dengan sistem proof of stake lainnya. Sekarang nih, kecepatannya Terra blockchain berada pada 10.000 transaksi per detik. Maksudnya blockchainnya mampu memvalidasi sekitar 10.000 transaksi yang masuk setiap detiknya. Kecepatan ini jauh lebih cepat dari beberapa blockchain utama seperti Bitcoin dan Ethereum yang masih dalam angka puluhan transaksi per detik.
Dari sisi mekanisme konsensusnya memang cukup simpel, di mana blockchain-nya bergerak dengan satu lapisan dan tidak banyak perbedaan dalam sistem pencatatan data. Simpelnya sifat blockchain ini kemungkinan besar karena tujuan awalnya yaitu untuk adopsi yang luas dan juga fokus kepada hanya sistem pembayaran. Sehingga asumsi pendirinya adalah semakin mudah maka semakin banyak penggunanya. Tapi walau fokus ke sistem pembayaran, blockchain ini juga bersifat terbuka atau open source, yang berarti developer dapat membangun proyek atau menerbitkan smart contracts baru pada blockchain-nya. Tapi jangan salah, karena walau simpel, perbedaannya terlihat pada koin dan stablecoin yang berada di blockchain-nya karena memiliki mekanisme yang cukup rumit. Jadi kan seperti yang gue bilang di awal, tujuan utama Terra blockchain sebenarnya pengen jadi jaringan pembayaran nggak cuma buat kripto tapi fiat. Makanya dia punya stablecoin-nya sendiri. Nah, stablecoin-nya ini tuh namanya UST, yang sistemnya itu beda sama USD Tether, USD Coin, BUSD, AMPL, DAI, dan lain-lainnya. Kalau stablecoin yang emang udah ada, populer dan relatif jadul, itu sistemnya selalu menyesuaikan nilainya dengan fiat melalui cara jaminan. Jadi jumlah persediaan yang diterbitkannya itu mengikuti jaminan yang dimiliki atau US dollar yang ada di cadangan devisanya. Jadi kalau mau nambah persediaan, mereka juga harus simpan US dollar atau dolar Amerika, baru bisa menambah persediaannya. Kalau UST atau US Terra, mereka sistemnya beda, di mana nama sistemnya itu kebijakan moneter elastis. Jadi dia mengurangi dan menambah persediaannya bukan berdasarkan jaminan yang dimilikinya, tapi berdasarkan permintaan terhadap UST yang sekaligus tetap dipatok terhadap nilai dolar pada saat itu. Sistem moneter elastis ini juga melibatkan Luna, koin asli dari blockchain Terra. Jadi kan UST untuk menyesuaikan dengan nilai dolar Amerika itu caranya bukan menambah kepemilikan dolar Amerika, tapi dia tuh mengurangi dan menambah jumlah dari UST itu sendiri. Nah, mereka pakai mekanisme yang namanya dual token mechanism, di mana penyesuaian nilainya itu dilakukan dengan melibatkan Luna. Jadi setiap ada perubahan jumlah UST, jumlah Luna juga akan ikut berubah, di mana syaratnya adalah untuk menerbitkan UST untuk mengikuti permintaannya, Terra blockchain harus melakukan burn atau menghilangkan Luna. Rasio untuk menerbitkan UST adalah nilai UST sama dengan nilai Luna dalam dolar Amerika. Kenapa penyesuaiannya cuma untuk menerbitkan dan bukan untuk menghilangkan UST? Karena UST sama seperti US dollar, di mana sifatnya inflasi, jadi jumlahnya akan relatif terus bertambah dan jarang akan berkurang. Tapi kalau misalnya tim Terra melihat UST nilainya mulai di bawah dolar Amerika, maka akan terjadi mekanisme pembakaran UST untuk mendapatkan atau menerbitkan Luna. Jadi dibalik aja sama dari penerbitan tadi. Jadi Luna ini nilainya akan terus bertambah karena stablecoin memiliki kecenderungan untuk bertambah atau bersifat inflasi dan bukan berkurang atau bersifat deflasi. Kondisi ini baik untuk Luna karena dapat membuat jumlahnya semakin langka dan otomatis akan naik harganya kalau misalnya permintaannya juga naik. Luna ini juga jadi salah satu koin utama dalam ekosistem transaksi di blockchain Terra. Jadi permintaannya kemungkinan akan terus naik, ya otomatis harganya harusnya juga ikutan naik. Nah, jadi karena mekanisme burning-memburning ini, Terra blockchain tidak perlu memiliki cadangan persediaan dolar Amerika. Jadinya mekanismenya berbeda dan lebih efisien serta lebih dapat dipercaya karena jauh dari manipulasi. Lebih dapat dipercaya soalnya gini, kalau kita lihat kasus Tether, kan dia tuh nerbitin USDT lebih dari dolar Amerika yang dimilikinya. Jadinya ada semacam kayak pemalsuan nilai gitu. Nah, kondisi ini nggak bakal terjadi di UST karena emang nggak pakai cadangan atau jaminan karena nilainya akan otomatis disesuaikan berdasarkan mekanisme burn tadi. Makanya dia dianggap sebagai stablecoin revolusioner dan adopsinya terus naik sampai sekarang. Ngomong-ngomong adopsinya, sekarang blockchain Terra ini adopsinya udah lumayan luas banget, apalagi karena dia terus melakukan pembaruan jaringan. Pembaruan jaringan terakhirnya ini baru aja terjadi pada akhir September 2021 dengan nama Columbus 5, yang dimana salah satu update-nya adalah mekanisme burn tadi untuk disempurnakan. Setelah update ini, jaringan Terra jadi lebih lancar dan telah berhasil mengundang lebih dari 50 proyek kripto baru yang sudah resmi berjalan di ekosistem jaringannya. Ekosistemnya saat ini mayoritas masih mengayomi sektor decentralized finance atau DeFi. Soalnya blockchain Terra itu fokusnya pada sistem pembayaran, di mana sistem ini masuk ke kategori DeFi. Tapi walau begitu, ekosistemnya juga lumayan luas sama proyek ranah lain, contohnya NFT, stablecoin selain dolar Amerika, dan juga jembatan dengan blockchain lain atau bridge. Saat ini Terra juga sudah terikat sama beberapa blockchain lain, termasuk Solana, Nash, Math, dan beberapa blockchain lainnya. Dari sisi adopsi jaringannya, beberapa bisnis terutama di Korea Selatan, tempat Terra berdiri, udah mengadopsi untuk jaringan pembayarannya. Jadi bisa dilihat bahwa adopsinya udah lumayan kencang, yang membuat wajar jika harga koin Luna naik sekitar 780% dari Agustus sampai September. Kalau dari sisi token economics-nya, karena USD itu adalah stablecoin yang sifatnya sama kayak fiat, jadi kita bakal bahas Lunanya aja. Pertama dari jumlah persediaannya, di mana Luna memiliki persediaan terbatas di 971,86 juta Luna.
Saat ini Luna masih belum terlalu langka karena yang beredar di pasar masih di bawah 50%, jadi masih ada kesempatan untuk memilikinya. Tapi kesempatan ini bisa hilang dengan cepat karena ada mekanisme burn terhadap Luna tadi. Jadi kalau mau invest buruan. Dari sisi alokasinya, sayangnya investor awal dan tim dapat lebih dari 50%, jadi ada resiko manipulasi yang besar oleh tim internalnya. Tapi kalau kita lihat dari sistemnya, mayoritas tim dan investor awal ini Lunanya itu dialokasikan untuk staking, karena dengan staking mereka jadi bisa dapat imbalan, alias kalau staking jadinya Lunanya kekunci, nggak bisa dijual. Terus kalau lihat dari vesting period stakingnya, mereka baru bisa jual sekitar sebulan setelah melepas stakingnya. Jadi kemungkinan penjualan oleh investor awal menjadi semakin kecil. Secara keseluruhan bisa dikatakan kalau misalnya blockchain Terra ini revolusioner banget, terutama untuk stablecoin yang lagi jadi perbincangan panas di pasar kripto. Lunanya sendiri juga lumayan menggiurkan karena punya mekanisme burn dan lihat harganya yang emang udah terbang gila-gilaan akhir-akhir ini. Tapi balik lagi guys, please jangan FOMO. Kalau misalnya kalian mau beli, jangan lupa riset terlebih dahulu sebelum beli biar kalian percaya sama fundamentalnya. Semoga video ini bisa bantu kalian membuka pandangan tentang blockchain Terra dan Luna. Dan kalau misalnya ada kritik atau pertanyaan, langsung aja komen di video ini. Kalau misalnya ngerasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi aset masa kini, kaya masa depan.